Hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, kita akan lanjut ya reading kita kali ini. Aku tuh ingin bacain kabar yang tidak terduga yang akan terjadi dalam waktu dekat. Itu kabar baik deh ya, yang akan terjadi dalam waktu dekat di kehidupan. Oke, mungkin akan aku shuffle dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang ya, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Semoga teman-teman dengan pembacaan ini menjadi lebih terbuka ya, lebih tercapai apa yang diinginkan, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Yang ingin request judul monggo, boleh dari komen, boleh dari Instagram di @masdooracle, silakan ya. Kabar baik yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, aku tarik beberapa kartu aja. Oke, di sini aku melihat ya, ada gambaran ya, kartu petunjuk ya. Ada gambaran petunjuk di sini. Apakah kamu melihatnya ya? Kata kartu ini, apakah kamu melihatnya gitu. Teman-teman, mungkin terkadang kita sebagai manusia ini sering lupa gitu ya, selalu merasa kayak nggak bersyukur gitu. Oh Tuhan, kenapa sih kayak gini-gini aja ya? Sebenarnya udah ada jalannya gitu, tapi tanpa disadari kita nggak menyadarinya gitu ya. Maksudnya gimana sih Mas Do gitu? Sama seperti ini, kita sebenarnya ya butuhnya cuman dua ya, udah dikasih nih, tapi karena nggak bersyukur, jadi kita nggak merasa yang dua ini aja kurang gitu loh ya. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada ya, yang dalam kesulitan itu akan ada seperti ya, kayak seperti pencerahan lah ya. Kamu akan dapat jalan untuk keluarnya ya, kamu akan dapat jalan untuk melaluinya. Karena di dalam kehidupan ini teman-teman, manusia pasti akan mengalami kesulitan ya. Dalam waktu dekat ini aku melihat akan ada jalan. Intinya yang lebih gampang akan ada jalan ya, untuk yang masalah atau problem yang teman-teman hadapi ya saat ini. Akan ada jalan teman-teman. Ini dia ya. Seperti yang kamu pikirkan untuk kedepannya ya. Jadi juga kartu pertama akan ada jalan ya untuk masalah saat ini yang lagi ada masalah, lagi ada problem, akan ketemu jalan ya. Tetapi memang dia kayak kisi-kisi nih. Kalau dari kartu ini bilang nggak kayak langsung blep. Nanti kamu kayak mikir, oh ternyata ini loh jalannya. Oh ini loh sudah jalannya gitu loh. Yang kedua, ini apa yang kamu pikirkan ya, apa yang kamu inginkan akan tercapai gitu loh. Ya. Tetapi teman-teman, di sini ada gambaran, awake, kamu harus bangun ya. Jadi memang di kartu yang kedua ini ya, aku melihat akan tercapai apa yang diinginkan, tetapi harus ada usaha ya. Untuk kedepannya ini harus ada usaha gitu loh. Jadi memang teman-teman ya, misalnya ada reader mengatakan, wah kamu akan beruntung dalam waktu depannya akan dapat pekerjaan. Kamu nggak mau buat lamaran kerjanya, kamu hanya santai-santai di rumah ya nggak akan dapat kerja gitu loh. Jadi di kartu kedua ini udah kayak petunjuk nih, ada kayak kunci nih gitu. Ya akan ada yang kamu inginkan akan tercapai, tapi ya dibarengin dengan usaha di sini. Misalnya yang ingin buka usaha nih ya, ya kamu harus pelajarin dulu bangsa pasarnya. Oh ini cocok nih di kampungku buka ini. Oh aku udah ada tabungan nih. Ya jangan habisin semua ya, nanti seandainya bangkrut ya kamu nggak ada pegangan itu. Jadi apa? Memang butuh persiapan teman-teman. Ini maaf ya aku agak flu ya. Nah itu dia. Jadi yang pertama akan ada jalan ya untuk yang sedang mengalami kesulitan ya, tapi kayak nggak sadar loh kok ada jalannya. Yang pertama. Yang kedua akan ada yang tercapai, itu akan tercapai gitu, tapi dengan dibarengi usaha gitu ya. Kita lihat keuangan ya. Keuangan di sini kamu akan sakit, tapi ya oke deh gitu. Dalam bulan ini ya atau ke depan ini ya, keuangan aku lihat ya sakit sih, menyakitkan gitu ya, kayak masa paceklik, tapi kamu nggak merasa sedih ya, kayak ya udahlah ini namanya hidup gitu ya. Ya kadang di atas ya kadang di bawah gitu kan. Kalau keuangan aku lihat kayak dari kartu ini menyatakan waduh gitu kan, kayak masa panceklik gitu. Tapi kamu happy, enjoy. Itulah teman-teman, kalau kita udah suka ya, sudah cinta sama pekerjaan kita ya, lebih kurang gitu ya, apapun yang kita dapat kita akan bersyukur. Nah jadi apa, aku bisa menggambarkan kalian ini tuh lagi senang ya, sudah senang lah di tempat pekerjaan kalian, atau kalian adalah orang-orang hebat yang bisa bersyukur ya, dapat segini oke lah gitu ya. Ya dapat segini ya, ya udah segini rezekinya gitu ya. Memang kalau keuangan kulihat ya you are hard gitu ya, menyakitkan gitu loh, tapi ya kamu nggak masalah dengan itu keuangan ya. Percintaan di sini aku lihat ya, akan ada orang yang rela melakukan apa saja untukmu
ya. Berarti yang lagi berpasangan ya pasangan cinta banget nih sama dia nih, ya. Apapun akan dilakukan gitu ya. I will do anything for you gitu ya. Apapun akan kulakukan gitu. Ya namanya lagi kasmaran ya guys ya. Kadang ya yang nggak enak pun jadi enak gitu ya. Ternyata bukan di kamu aja, si dianya juga ya. Jadi ke depan ini ya kabar bahagianya bagus-bagus ya. Ada gambaran akan ada jalan ya yang pertama. Yang kedua akan ada perubahan ya tercapai tapi ya dibarengi dengan usaha. Yang ketiga di keuangan sih agak masa penceklik lah ya gitu ya. Tapi kamu is okay aja. Di cinta ya aku lihat si dia ini juga rela berkorban ya. Jadi nggak kamu aja nih. Bagus ya. Kartu-kartunya bagus-bagus semua, positif semua nih kalau aku lihat. Tambah satu deh. Oke. Oke, bahkan di percintaannya nyambungnya ya. I want to start family with you. Dia tuh ingin berkeluarga gitu ya. Mungkin di sini ada gambaran ke depannya yang ingin menikah ya, atau dia ingin melamar, atau kamu yang ingin melamar gitu ya. Akan ada gambaran seperti itu. Ya, kita doakan yang terbaik ya. Jika memang ingin berkeluarga, semoga langgeng, semoga lancar gitu. Yang lagi menabung ya untuk persiapan ya semoga segera tercapai ya. Semoga tercapai apa yang diinginkan. Kita lanjut pakai kartu tarot ya. Oke, kabar tak terduga untuk kedepannya. Oke, kedepannya juga kan ada Five of Wands ya, rintangan teman-teman ya. Memang tadi akan ada gambaran, akan ada jalan ya, akan tercapai, tapi ini dipenuhi dengan usaha keras ya, bercabang-cabang gitu ya. Jadi memang teman-teman ya rintangan untuk yang mencapai kesuksesan itu ya nggak gampang gitu. Kamu mungkin perlu berdarah-darah dulu, berkeringat-keringat dulu gitu ya, untuk mencapai posisi saat ini gitu kan. Jadi nggak semuanya itu didapatkan dengan mudah ya. Kedepan ini akan penuh rintangan juga teman-teman. Ya mungkin di kartu awal positif di sini akan menyebutkan juga akan penuh rintangan ya. Yang mana ini mungkin ya bisa di pekerjaan mungkin ya saling sikut menyenggol-menyenggol biasa ya. Yang saling menjatuhkan agar dia terlihat baik kamu terlihat buruk ya, atau yang berbisnis ya akan ada ya persaingan lah ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada persaingan dan perjuangan yang aku lihat pertama ya. Oke, berikutnya aduh, hati-hati teman-teman, ini ada gambaran cinta segitiga juga ya. Oke, di sini mungkin aku melihat ya kalau kita gabungin kartu atas ya memang akan ada orang yang rela melakukan apa saja untukmu. Ini termasuk untuk energi orang ketiga nih, ya. Orang ketiga ini ya rela melakukan apa saja agar kamu hancur bisa. Atau rela melakukan apa saja agar bisa mendapatkan kamu juga bisa. Ini kamu udah berkeluarga misalnya. Ternyata di luar sana ada orang suka sama kamu. Ya, kamu udah bilang baik-baik, aku udah ada keluarga loh. Mungkin karena dia tahu kamu jauh dari pasangan gitu ya. Dia tetap datang menggoda. Yang bahayanya kalau disatukan dengan kartu ini ya, dia rela lakukan apa saja, mungkin main black magic ya. Ya mungkin itu tadilah melakukan apa saja agar kamu mau sama dia, agar kamu mau jadi selingkuhannya dia. Ya. Jadi hati-hati ya terhadap pihak ketiga dalam waktu dekat ini ya, yang akan merusak rumah tangga, itu berbahaya banget ya. Memang pihak ketiga ini terkadang datangnya tuh nggak disangka-sangka ya. Kita lengah sedikit dia udah bisa masuk, berarti ini udah ada kelihatan ya persaingannya di sini ternyata bukan di bisnis atau di apa, di percintaan teman-teman. Akan ada pihak ketiga yang mencoba masuk ya, ini kejutan yang tidak terduga ya. Ya itu tadi guys ya, hidup ya guys ya, kita nggak tahu ya di sini akan ada jalan, akan ada ini. Ternyata di sini kita lihat ada pihak ketiga yang ingin merusak. Ini bisa mungkin dari luar ya, bisa dari internal ya, yang nggak senang sama kehidupanmu, yang nggak senang sama keluargamu ya. Jadi apa ya, kita membentengi diri dengan banyak ya beribadah ya, dengan banyak bersedekah gitu, agar terbentengi dari yang tidak diinginkan ya. Oke. Tapi di sini energimu kuat kok, ada desan gitu ya. Kamu bisa menghadapi ini, kamu bisa mempertahankan ini ya. Memang kuncinya kita kalau dihadapi cobaan teman-teman ya, memang harus dari kitanya harus kuat gitu. Kalau kitanya nggak kuat ya udah hancur duluan gitu. Sama gini ya, kita misalnya nih ada nih, kamu udah berpasangan ya, akan datang pihak ketiga bilang, wah si dia selingkuh nih sama aku, jalan sama aku kayak ini kan, datang tanpa kamu cek kebenaran, kamu udah marah sama pasangan, udah berantem duluan. Ternyata si pihak ketiga ini hanya ingin menghancurkan saja gitu. Jadi memang di sini teman-teman, maksud dari tarot di sini bilang,
cek kebenarannya. Seandainya kata nih ada orang bilang pasanganmu selingkuh, dicek dulu kebenaran faktanya. Takutnya ya hanya orang yang memfitnah saja ya, karena nggak senang dengan hubunganmu ya, ini merusak ya, jadi dia mencoba dengan datang ya bilang ya, wah si ini nggak baik, si itu nggak baik. Jadi apa teman-teman, pelajaran juga ya, jangan langsung emosi ya, jangan langsung apa. Jadi udah mulai kelihatan ya, dalam waktu dekat ini akan ada jalan tadi, akan ada kesuksesan ya, dan akan ada pasangan sangat cinta banget. Tetapi di balik semua itu akan ada rintangan persaingan dari pihak ketiga. Hati-hati, pihak ketiga ini jangan dibiarkan masuk ya. Tapi terkadang kita emang nggak sadar ya, yang kita sangka baik, kita sangka sahabat, kita sangka teman, kita sangka keluarga, ternyata dialah pihak ketiganya. Itu ada kejadian ya, seperti curhatan salah satu subscribernya Mas Do. Waduh Mas, nggak nyangka udah 10 tahun dia bekerja sama aku, tiba-tiba lah selingkuh sama pasanganku. Aku udah nganggap dia seperti keluarga, seperti ini. Jadi teman-teman memang harus lebih hati-hati ya. Yang namanya orang asing, kita nggak pernah tahu apa yang mereka incar ya. Semoga teman-teman selalu dilindungi ya Yang Maha Kuasa, selalu dalam ya keadaan sehat ya. Semoga juga dengan pembacaan ini teman-teman bisa lebih berhati-hati ya, lebih bisa membentengi diri ya, lebih bisa apa yang aku bilang ya, lebih bisa untuk memperkuat diri lah ya. Cuman aku masih, sebelum tutup nih, masih penasaran dengan pihak ketiga ini sih. Coba kita urai lagi ya. Oke. Dan pihak ketiga ini teman-teman ya, itu datangnya ini akan terjadi sangat cepat, kayak nggak disangka-sangka. Di Cirit tuh pup, tiba-tiba udah aja kejadian aja gitu, kayak kecelakaan gitu kan, kita nggak tahu gitu, tiba-tiba udah terjatuh aja dua belah pihak. Nah jadi teman-teman, pihak ketiga ini memang mainnya cepat gitu ya, pergerakannya cepat gitu, luwes ya. Ada celah sedikit ya, atau ada celah sedikit ya untuk masuk tadi ya si pihak ketiga ini. Misalnya kamu lagi jauh, dia mulai mendekat ke pasangan, atau kamu yang jauh ya, dia datang mendekat ke kamu. Intinya dia akan bermain cepat ya. Karena apa? Dia sesosok yang sangat kuat, King of Sword ya teman-teman. Ya mungkin dia yang mendekati ke pasanganmu ini ya sosok kuat ya, seperti mungkin berpengaruh, ada jabatan, atau mungkin kalau dari body, wah seksi sekali ya, ganteng sekali gitu. Jadi orang sangat berpengaruh lah ya, si pihak ketiga yang akan datang ini. Jangan dikasih masuk ya, karena ya dari energinya akan bergerak sangat cepat ya menuju ke kamu. Jadi yang akan terjadi dalam waktu dekat, yang kejutan tidak terduga ini, memang tadi nih bagus yang di atas. Tapi hati-hati di pihak ketiganya ini, wah ini hati-hati guys. Kan ada si King of Swords. Terakhir penutup aja. Nah jadi di sini kayak ada tuh pentakel ya. Ini kayak gambaran ya itu tadi guys, kamu kayak bimbang nantinya jadinya ya, kayak bimbang ya, kayak iya dan tidak gitu ya. Jadi teman-teman gini ya, ya kita wajar ya memiliki keraguan dalam hati, kita wajar memiliki kayak kebimbangan dalam hidup ini ya. Apalagi mungkin yang sedang dialami masalah di rumah tangganya, kayak mikir-mikir nih, aduh aku cerai aja nggak ya, apa aku sambung aja ya, nggak lanjut aja ya, nggak ya gitu. Itu tadi guys, kamu diminta tarot di sini ya untuk lihat dulu nih akar masalahnya di mana. Apakah udah terjadi, apakah belum, masih bisa diselamatkankah gitu. Kalau kayak ini dia belum masuk ya kamu selamatkan gitu, jangan sampai dia udah masuk duluan, udah terjadi baru menyesal ya. Itu tadi teman-teman, pentingnya membentengi ya keluargamu gitu. Di zaman sekarang ini ya banyak-banyak macam-macam pelakor ya, yang aneh-aneh ya, yang untuk mengincar ya agar mendapatkan yang dia inginkan ya. Kebimbanganmu ini, keraguanmu ini harus kamu hapuskan. Agar apa ya, agar terbentengi ya. Karena orang-orang kayak gini guys, dia bergerak cepat ya. Kamu ragu sedikit ya, kamu bimbang sedikit, kamu jauh sedikit ya, bisa ada celah untuk masuk ya. Udah kelihatan ya kejutan yang akan terjadi, ternyata akan ada pihak yang mencoba masuk ya. Lebih berhati-hati, aku doakan saja semoga ya ini tidak terjadi ya. Semoga ini bisa diatasi sama kalian. Mungkin sampai sini aja. Yang ada requestan judul, yang ada ingin pembacaan, silakan komen di bawah. Kita akhiri saja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.